pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah anak-anak semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Miftah. Di kelas 4 kita akan belajar Sejarah Kebudayaan Islam SKI. Pembelajaran yang kedua yaitu mengenai ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, pembelajaran yang pertama dulu. Kita akan belajar meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah anak-anak, pada masa permulaan dakwah Islam, Nabi Muhammad sering sekali mendapatkan perlakuan kasar hingga rayuan dari kaum kafir Quraisy agar Nabi berhenti menyebarkan agama Islam. Nah, kaum kafir Quraisy ini merasa terancam ya anak-anak. Kenapa? Karena agama nenek moyang mereka yang mulai banyak ditinggalkan. Nah, agama nenek moyang dari kaum kafir itu apa sih? Nah, agamanya yaitu mereka menyembah berhala nih anak-anak. Menyembah batu, kemudian menyembah pohon dan juga yang lain-lain. Itu merupakan agama nenek moyang mereka. Namun setelah kedatangan Islam, setelah datang Nabi Muhammad, kegiatan-kegiatan tersebut dihentikan, atau mereka ketika memeluk Islam berarti berhenti untuk menyembah agama nenek moyang. Nah, hal ini memancing kaum kafir Quraisy yang semula menyembah berhala tersebut, atau orang-orang yang masih menyembah berhala tersebut marahnya anak-anak kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy tersebut menyiksa nih anak-anak atau berbuat ya hal-hal yang nanti akan membuat kaum muslimin itu menjadi tersiksa. Nah, kemudian walaupun terhadap Nabi, kaum kafir Quraisy ini tuh tidak berani melukai anak-anak, tidak berani melukai Nabi. Yang dilukai adalah kaum-kaum Nabi Muhammad yang berasal dari budak, seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Nah, dilukainya itu berupa fisik nih anak-anak. Tidak berani mereka melukai Nabi secara fisik, namun mereka berani untuk bilang kepada Nabi Muhammad lewat Abu Thalib. Nah, jadi karena Abu Thalib itu merupakan paman Nabi yang terdekat atau yang melindungi Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy ini takut dengan Abu Thalib karena Abu Thalib berasal dari golongan Bani Hashim, atau Bani Hashim sendiri dianggap memiliki kedudukan atau golongan yang paling tinggi di kaum atau masyarakat Quraisy. Jadi mereka takut dengan anak untuk melukai Nabi. Nah, kemudian karena mereka merasa apa-apa yang dilakukan Nabi itu dilindungi oleh Abu Thalib, oleh pamannya yaitu Abu Thalib, akhirnya kaum kafir Quraisy berbicara nih anak-anak kepada Abu Thalib agar Abu Thalib itu mau memujuk Nabi Muhammad untuk berhenti menyebarkan agama Islam. Kemudian kaum kafir Quraisy berkata bahwa akan melukai Abu Thalib dan Nabi Muhammad bila Nabi Muhammad tidak menghentikan dakwahnya, bahkan mengancam akan membunuh nabinya anak-anak kalau misalnya Abu Thalib menolak untuk berbicara kepada Nabi Muhammad. Namun pada saat itu Abu Thalib menolak, bersikukuh bahwa tidak akan melarang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nih, usaha pertama dari kaum kafir Quraisy itu gagal ya anak-anak. Nah, kaum kafir Quraisy kembali datang lagi untuk mengancam Abu Thalib di pertemuan selanjutnya, dan mereka mengajukan dua pilihan, yaitu Abu Thalib bersedia menghentikan dakwah Nabi atau kaum kafir Quraisy sendiri nih anak-anak yang akan melakukannya. Nah, melakukannya dengan cara apa saja, baik itu nanti berbuat jahat kepada Nabi ataupun yang lainnya. Kemudian mendengar ancaman tersebut, Abu Thalib merasa khawatir kalau misalnya nanti terancam jiwanya Nabi dan juga dirinya. Nah, akhirnya Abu Thalib berbicara kepada Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Nah, kemudian karena Abu Thalib itu merasa harus menyampaikan apa yang menjadi permintaan kafir Quraisy karena takut kalau misalnya Nabi Muhammad nanti akan terancam. Kemudian mendengar permintaan dari Abu Thalib kepada Nabi Muhammad, jadi Abu Thalib itu memanggil Nabi Muhammad berbicara kalau misalnya wahai keponakanku, tolong hentikanlah dakwahmu karena aku takut dirimu dan juga aku akan terganggu atau akan diganggu. Diganggu apa? Yaitu tadi dibunuh oleh
kaum kafir Quraisy. Nah, akhirnya mendengar pernyataan dari Abu Thalib tersebut, Nabi Muhammad menjawabnya, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan juga bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah agama ini sehingga Allah memenangkan atau aku hancur binasa karenanya." Jadi Nabi Muhammad itu walaupun ditawari bulan dan juga matahari, nah, misalnya ada yang meletakkan bulan dan juga matahari di tangannya Nabi tidak akan pernah mau berhenti berdakwahnya anak. Karena apa? Sebelum dakwah Islam itu menang atau Nabi meninggal, seperti itu. Nah, mendengar perkataan dari Nabi tersebut dengan yakin, dengan mantap, Abu Thalib mengatakan bahwa akan terus mendukung dakwah Nabi apapun yang akan terjadi ke depannya nanti. Nah, seperti itu pernyataan dari paman Nabi Abu Thalib. Kemudian setelah cara ini gagal, kaum kafir Quraisy menugaskan. Nah, jadi setelah tadi berbicara kepada Abu Thalib gagal untuk membujuk Nabi, nah, kaum kafir Quraisy akhirnya menugaskan Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi menghentikan dakwahnya. Utbah menawarkan berbagai macam kesenangan dunia ini anak-anak. Nah, apa saja kesenangannya? Nabi ditawari jabatan, Nabi ditawari harta benda, Nabi ditawari banyak hal yang menyenangkan dari dunia ini anak-anak. Akan ditawarkan menjadi pemimpin paling besar di kota Mekah. Jadi satu-satunya pemimpin terbesar di kota Mekah. Namun Nabi tidak mau atau menolak tawaran tersebut karena bukan itu tujuan Nabi berdakwah. Nabi berdakwah untuk menyebarkan agama Islam agar semua orang dapat memeluk agama Islam, memeluk ajaran Nabi Muhammad dan juga Allah. Kemudian, nah, tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy bersepakat ya anak-anak untuk memboikot Nabi Muhammad atau menjauhi atau mengasingkan Nabi Muhammad beserta pengikut dan keluarganya. Keluarganya siapa saja, yaitu Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Kemudian, nah, dengan adanya pemboikotan tersebut, Nabi Muhammad, kemudian umat muslim dan juga keluarganya diasingkan di bagian utara kota Mekah ya anak-anak. Tempat pengasingan tersebut dikenal dengan nama Isyikib Abu Thalib atau Lembah Maut. Nah, jadi diasingkan itu berarti tidak diajak bicara. Semua orang itu tidak boleh bicara dengan Nabi Muhammad, kaum muslim dan juga keluarga dari Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali, tidak boleh berdagang dengan mereka, tidak boleh berbicara dengan mereka. Jadi keluarga dari Abu Thalib, keluarga dari Nabi Muhammad tersebut, kaumnya dan juga Nabi Muhammad benar-benar tidak boleh menyentuh atau tidak diizinkan untuk berbicara dengan orang luar, berbicara dengan kaum kafir Quraisy. Sehingga apa? Mereka keluarga dari Nabi Muhammad, kemudian kaum muslim dan juga Nabi Muhammad mengalami kesusahannya anak-anak. Jadi mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, dari mulai kelaparan, kemudian juga kesusahan dalam harta benda seperti itu karena tidak bisa berjualan berdagang tadi. Kemudian walaupun seperti itu, namun walaupun mereka diasingkan atau diboikot oleh kaum Quraisy, mereka tetap menjalaninya dengan sabar dan juga tawakal. Mereka diasingkan selama 3 tahun ya anak, lama sekali ya, 3 tahun mereka tidak berhubungan dengan orang luar karena dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy. Nah, selepas 3 tahun tersebut, nah, mereka kemudian diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala. Jadi para petinggi kaum Quraisy itu sudah merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh kaum muslim tersebut, akhirnya membiarkan mereka untuk bisa beraktivitas sedia kala lagi. Kemudian selanjutnya, nah, dari cerita-cerita tadi nih anak-anak, kita dapat merangkum nih apa saja ya kira-kira tantangan-tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad berserta umat muslim untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama nih, ada tantangan dari Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah ini mengancam dan menawarkan berbagai macam kesenangannya anak-anak kepada Nabi agar menghentikan dakwanya. Dengan apa tadi? Menawarkan kedudukan, kemudian menawarkan harta benda, menjadikan orang satu-satunya yang paling berkuasa di Arab. Nah, namun Nabi menolaknya ya tadi di depan sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua ada tantangan dari Walid bin Mughirah. Nah, jadi
Walid ini merupakan utusan dari para pemuka kafir Quraisy untuk membujuk Abu Thalib agar mau menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Nah, jadi Walid ini berbicara kepada Abu Thalib untuk mau menyerahkan Nabi Muhammad agar dibunuh. Namun tetap Abu Thalib tidak mau dan tetap melindungi Nabi. Kemudian ada Uqbah bin Muqid. Nah, orang yang ketiga adalah Uqbah bin Muqid. Uqbah melempari Nabi ini anak-anak dengan kotoran hewan. Nah, saat Nabi bersujud di samping Ka'bah. Jadi ketika Nabi bersujud di samping Ka'bah, ini sampai Uqbah itu melemparkan kotoran. Jadi Nabi tetap bersujud nih anak-anak. Di samping Ka'bah tersebut dilempari kotoran sampai nanti Fatimah membersihkan kotoran tersebut dari kepala Nabi, baru Nabi duduk untuk melanjutkannya. Nah, melanjutkan aktivitasnya nih anak-anak. Kemudian yang keempat ada Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil Arwa bin Harb, yaitu orang yang paling menentang dakwah Nabi-nya anak-anak. Abu Lahab ini paman Nabi juga, tapi paman Nabi yang jahat, yang menentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad, yang paling menentangnya anak-anak. Nah, si Abu Lahab dan juga Ummu Jamil ini meletakkan duri di depan rumah Nabi, jadi Nabi sampai tidak bisa keluar. Kemudian selain menebarkan duri, juga menebarkan kotoran juga. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat tentang Abu Lahab ini di dalam Quran surat Al-Lahab beserta dengan istrinya. Nah, nanti anak-anak boleh membaca, kemudian dibaca artinya. Kenapa ya sampai Allah murka sama Abu Lahab ini? Nah, kemudian yang kelima ada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini sempat mau membunuh Nabi dengan membawa batu besar, menggelindingkannya, menjatuhkannya kepada Nabi Muhammad. Nah, saat Nabi Muhammad sujud juga di samping Ka'bah, namun tiba-tiba ada unta besar nih anak-anak, unta besar yang menghalangi batu tersebut. Akhirnya batu tersebut tidak jadi menimpa Nabi. Nah, begitu ceritanya. Nah, itu tadi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan juga kaumnya. Walaupun Nabi Muhammad dan juga umat Islam ditentang, dibaikot, kemudian diancam untuk dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, namun mereka tidak gentar, tidak merasa takut. Nah, jadi mereka tetap selalu menyebarkan agama Islam dengan penuh sabar dan juga ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi itu tadi pembelajaran untuk kita. Nah, kemudian untuk tugas hari ini yaitu siapa nama paman Nabi yang mendukung dakwah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan kaum kafir Quraisy saat tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad untuk berhenti berdakwah. Yang ketiga, di mana Nabi Muhammad, kaum muslim dan keluarga Nabi diasingkan dari Makkah. Kemudian tugas yang keempat yaitu sebutkan 3 tantangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan dakwah Islam. Kalian dapat mengerjakannya di buku tulis kalian. Kemudian dapat dikirimkan ke Bu Miftah. Nah, cukup sekian ya anak-anak pembelajaran SKI hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar di rumah. Bu Miftah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.